Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sahabat MPDR, diskusi kita kali ini pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan topik pendidikan berwawasan multikultural. Mohon izin perkenalkan, nama saya Inyoman Tulis sebagai mahasiswa S2 Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Terbuka UPBJJ UT Kendari. Dan saat ini saya sebagai Kepala SDN 124 Babamulingku, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis saya berdasarkan topik yang diberikan adalah yang pertama itu ada 5 hal penting dalam materi pengayaan sesi 2.1 pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Berdasarkan judul dan tema yang ada beberapa hal penting yang perlu dibahas dalam literatur tersebut. Yang pertama, prinsip pendidikan multikultural, yaitu konsep pendidikan multikultural melalui pendekatan yang mengakui dan merayakan keragaman budaya di dalam ruang kelas, dan bagaimana pendekatan ini dapat membantu membentuk karakter serta identitas nasional. Kemudian yang kedua adalah pentingnya pendidikan multikultural di era revolusi industri 4.0, di mana diskusi tentang relevansi pendidikan multikultural dalam menghadapi tantangan dan peluang yang datang dengan era digital, globalisasi, serta teknologi yang terus berkembang. Ini juga mencakup pentingnya mempersiapkan siswa agar dapat beradaptasi dengan dinamika dunia yang semakin beragam. Kemudian yang ketiga, pengembangan karakter melalui pendidikan multikultural, yaitu pendidikan multikultural tidak hanya berfokus pada pengajaran materi akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter seperti toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Kemudian yang keempat, pentingnya identitas nasional, yaitu membahas bagaimana pendidikan multikultural dapat mendukung pembentukan identitas nasional yang kuat dengan menghargai keragaman budaya sebagai bagian dari kekuatan nasional. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tantangan dan strategi implementasi, di mana tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan multikultural, baik dari segi kebijakan, kurikulum, hingga sikap dan perilaku guru dan siswa. Selain itu juga memberikan rekomendasi tentang strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan ini. Pengalaman pribadi saya dalam kegiatan dan program pendidikan multikultural di sekolah tempat saya bekerja dengan fokus pada program atau kegiatan yang mendukung keberagaman budaya. Ada beberapa langkah konkret yang bisa saya ambil untuk menciptakan lingkungan yang multikultural. Antara lain, yang pertama, mengidentifikasikan kurikulum multikultural, yaitu memasukkan materi yang beragam budaya dan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran di semua mata pelajaran. Misalnya mempelajari sejarah berbagai kelompok etnis, seni dan budaya, serta bahasa lokal dan internasional. Kemudian yang kedua, membangun kerjasama antar budaya, yaitu mengadakan acara sekolah yang merayakan keragaman seperti festival budaya, pertukaran pelajar antar daerah atau negara, serta diskusi tentang isu-isu sosial dan budaya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial, di mana mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek kelompok yang melibatkan keragaman latar belakang budaya, dan melatih mereka untuk bekerja dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kemudian yang keempat, pelatihan untuk guru, di mana mengadakan pelatihan untuk guru agar mereka lebih peka terhadap keragaman budaya dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa. Dan yang terakhir adalah penghargaan terhadap keberagaman, di mana membentuk budaya sekolah yang menghargai perbedaan melalui kebijakan anti-diskriminasi dan pengakuan terhadap perbedaan dalam aspek sosial dan akademis. Yang dapat saya pelajari dari video New Boy. Video New Boy adalah sebuah film pendek yang menggambarkan pengalaman seorang anak migran yang baru saja tiba di sekolah di luar negeri. Dalam menanggapi pertanyaan ini, saya bisa menceritakan beberapa hal yang bisa dipelajari. Yang pertama, tantangan integrasi budaya, yaitu anak tersebut menghadapi tantangan
dalam menyesuaikan diri dengan budaya dan bahasa baru. Ini menggambarkan kesulitan yang sering dialami oleh anak-anak migran dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang kedua, pentingnya empati dan toleransi, yaitu meskipun dia mengalami kesulitan, anak tersebut akhirnya diterima oleh teman-teman sekelasnya yang menunjukkan sikap empati dan menerima perbedaan. Ini mengajarkan pentingnya sikap toleran terhadap mereka yang berbeda, terutama dalam lingkungan sekolah yang beragam. Kemudian yang ketiga, peran pendidikan dalam membentuk karakter, di mana video ini menunjukkan bagaimana pendidikan dapat berperan penting dalam memfasilitasi integrasi dan pembentukan identitas individu yang sehat, baik dari segi sosial maupun akademis. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah identitas diri dan budaya, yang mana perjalanan karakter utama dalam film ini juga mencerminkan proses pembentukan identitas diri yang tidak hanya terpengaruh oleh budaya asal, tetapi juga oleh lingkungan yang baru ia masuki. Bapak, Ibu, sahabat MPDR, semoga analisis saya ini dapat memberikan jawaban yang mencerahkan untuk dapat didiskusikan pada sesi 2. Pastinya untuk mengaitkan jawaban saya dengan materi yang telah kita pelajari bersama, tentu saja ada poin-poin yang belum sempurna dan membutuhkan tambahan dari rekan-rekan sahabat MPDR yang hebat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.